Perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruk suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku yang digunakan oleh manusia dalam bertindak yang di dalamnya terdapat batasan-batasan yang terbentuk oleh adat istiadat suatu daerah. Sedangkan susila adalah upaya untuk membimbing suatu masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan ilmu akhlak sendiri adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat manusia sejak lahir. Moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Persamaan akhlak, etika, moral, serta susila, persamaan ketiganya terletak pada fungsi dan peran, yaitu menentukan hukum mata nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. Tujuannya untuk membentuk kepribadian manusia. Pertama, akhlak adalah suatu sifat terdapat dalam diri manusia. Ketiga, yaitu moral adalah suatu hasil dari penentuan dari sifat, perangai, kehendak, pendapat yang layak dapat dikatakan benar, salah, dan baik buruk dalam perilaku manusia. Keempat, kesusilaan adalah suatu aturan atau bimbingan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan antara akhlak, etika, moral, dan susila terdapat pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk serta landasan kedudukannya. Selanjutnya yaitu materi kedua, landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam. Yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Konsep baik dan buruk dalam ajaran akhlak, etika, dan moral. Konsep baik ini dan buruk ajaran akhlak ukurannya adalah baik dan buruk menurut Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut ukuran manusia. Di dalam diri manusia ada dua potensi. Yang pertama yaitu potensi baik dan yang kedua yaitu potensi buruk. Dan ada akhlak baik dan akhlak buruk juga. Di dalam akidah mutlak wajib seseorang untuk mengetahuinya sehingga dia terlepas daripada taklid. Taklid itu adalah mengikuti secara membabi butakan syar'inya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, akhlak terhadap Allah dan Rasulullah SAW. Belakangan ini, fenomena krisis akhlak di era globalisasi telah melanda generasi muda sehingga ditemukan pemuda-pemudi yang enggan mengamalkan tuntunan Islam dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi akhlak manusia terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kebutuhan akhlak sebagai salah satu objek dari tasawuf memiliki peran yang sangat penting ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, akhlak manusia terhadap Allah SWT sebagai sang pencipta ialah taat, beribadah, dan memelihara kelangsungan kehidupan sebagai khalifatullah fil ardh. Adapun akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW diantaranya yaitu meneladani kehidupan beliau dan melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan perkataan, perbuatan, dan penetapan yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam memuji Allah dengan penuh keyakinan. Dalam konteks tawakal kepada Allah, manusia harus mempercayakan diri kepadanya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah direncanakan secara matang. Implementasi akhlak terhadap Rasul, taat terhadap Rasulullah SAW sebagai seorang Muslim, maka wajib menaati Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Dalam ayat Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk menaati Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ketaatan kepada Rasulullah SAW juga menjadi salah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Adapun orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dengan apa yang dibawanya, yakni ajaran Islam, dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Sebab mengenalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya adalah kewajiban yang harus ditaati.
dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Mengucapkan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang tertentu, baik yang hukumnya wajib dan sunnah atau muakkadah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan sholawat. Mencintai keluarga Rasulullah SAW yang mulia dan berlepas diri dari musuh mereka adalah masalah penting yang telah diwajibkan oleh Islam dan telah dianggapnya sebagai bagian dari cabang agama. Rasulullah menggambarkan ahlil baitnya sebagai suatu benda yang berat dan berharga, sebanding dengan Al-Quran dan benda berharga lainnya. Kecintaan kepada kerabat Rasulullah SAW yang diistilahkan sebagai ahlul bait, manfaatnya kembali kepada orang yang melakukannya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kecintaan ini merupakan upah dari Allah SWT atas risalah yang disampaikannya, yakni kecintaan yang mendorong manusia kepada maqam kedekatan ilahi dan mampu memasuki pintu kebahagiaan abadi. Dalam keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga dan sahabat Nabi SAW sekaligus memberikan penghormatan khusus kepada mereka merupakan suatu keharusan. Di sini ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Bersama Rasulullah SAW menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini. Dari sinilah mencintai keluarga dan sahabat Nabi adalah mengikuti teladan Rasulullah SAW yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mencintai Nabi SAW, menyayangi anak yatim. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim, maka di surga ia akan dekat dengan Rasulullah SAW, layaknya jari telunjuk dan jari tengah. Bahkan Allah juga memerintahkan umatnya untuk menyayangi anak yatim sebagai ibadah yang mulia dengan pahala yang tiada tara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak terhadap Allah SWT ialah beribadah dengan sebaik-baiknya usaha kita untuk beribadah kepadanya, karena bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Dan apapun akhlak terhadap Rasul, yaitu dengan meneladani kehidupan Rasul. Materi yang keempat adalah akhlak terhadap diri sendiri, anak, dan orang lain. Yang pertama yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Quran Surat Luqman yang artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Allah memerintahkan untuk sederhana dalam berjalan dengan tidak menghempaskan tenaga. Yang kedua yaitu akhlak terhadap orang lain. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia atau karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman. Ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun kepada sesama manusia, yaitu dilarang untuk memalingkan mukanya yang didorong penghinaan dan kesombongan. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap anak-anak. Pendidikan yang pertama bagi anak adalah pendidikan dalam keluarga. Anak-anak yang terlahir dari keluarga yang baik dan teratur tentunya akan mempunyai masa depan yang cerah, menjadi generasi yang baik. Sebaliknya, anak yang tidak terurus dan kurang kasih sayang dari orang tuanya, kemungkinan besar anak tersebut menjadi generasi yang tidak sesuai dengan harapan bangsa dan agama. Di samping itu, anak merupakan amanat dari Allah yang harus dijalankan oleh kedua orang tuanya. Jadi, orang tua harus benar-benar mendidik anak-anaknya secara benar agar ia dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima yaitu akhlak kepada guru, saudara, dan keluarga. Akhlak murid terhadap guru. Di dalam Islam, guru merupakan orang berilmu yang harus benar-benar dihormati, selagi apa yang disampaikannya merupakan kebenaran dan sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena darinya kita dapat memperoleh ilmu yang tak terbatas.
Dulu bahkan demi memperoleh sepotong hadis atau mencari ilmu lain, orang-orang rela melakukan perjalanan jauh demi dapat duduk di majelis ilmu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Berbeda dengan sekarang yang dapat dengan dalam menuntut ilmu. Guru adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia. Selain membagikan ilmu, guru juga ikut berperan dalam pembentukan karakter seorang anak, berguna untuk masyarakat. Itu sebabnya guru disebut sebagai orang tua di sekolah bagi seorang murid. Oleh karena itu, mereka pun harus dihormati atas jasa-jasanya. Berikut inilah beberapa adab-adab terhadap guru yang perlu kita terapkan ketika menuntut ilmu. Yang pertama yaitu mendoakan kebaikan untuk guru, balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan guru ialah dengan mendoakannya. Jika bukan karena ilmu yang disampaikan oleh guru, mungkin kita masih dalam keadaan bodoh dan tidak tahu banyak hal. Dan yang kedua yaitu tidak menggaduh di hadapan guru. Bagaimana rasanya ketika kita sedang berdiri menyampaikan sesuatu, namun orang yang kita ajak bicara malah mengobrol sendiri atau mengobrol sama orang lain. Tidak enak bukan? Pun begitu dengan guru. Yang ketiga yaitu menghormati hak guru. Guru juga memiliki hak-hak dalam mengajar, maka hargailah hak guru tersebut. Yang keempat yaitu merendahkan diri di hadapan guru. Rendah dirilah di hadapan guru, sebab orang yang sombong biasanya akan sulit menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibnu Jamaah rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Tazkirah Sami hal 88. Yang kelima yaitu duduk bertanya dan mendengarkan dengan baik di dalam majelis ilmu. Lakukan segala sesuatu dengan baik. Misalnya, ingin bertanya, maka memohonlah izin dengan sopan dan tidak menyelanya ketika berbicara. Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah di dalam kitabnya Hilyah Thalibul Ilmi mengatakan, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama syekhmu. Pakailah cara yang baik dalam bertanya dan mendengarkannya. Yang keenam yaitu bersabar terhadap kesalahan guru. Guru juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Adapun yang ada yang lembut, juga ada guru yang memiliki cara mengajar yang keras. Ketika sudah berniat untuk menuntut ilmu, maka sudah seharusnya kita bersabar dalam berjuang di dalamnya. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap keluarga. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi di antara ayah dan ibu serta anak-anak yang saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Pada saat ini, orang tua berperilaku proaktif dan sebagai pengawas tertinggi yang lebih menekankan pada tugas dan saling menyadari perasaan satu sama lainnya. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberi dukungan, perhatian, dan garis-garis pedoman sebagai rujukan setiap kegiatan anak dengan diiringi contoh teladan. Secara praktis, anak harus mendapatkan bimbingan, asuhan, arahan, serta pendidikan diri dari orang tuanya, sehingga dapat menghantarkan seorang anak menjadi berkepribadian yang sejati, sesuai dengan ajaran agama yang diberikan kepadanya. Lalu ada beberapa sikap yang harus dimunculkan oleh setiap anggota keluarga tersebut. Di antaranya yang pertama itu tanggung jawab, kerjasama, perhitungan dan keseimbangan, disiplin, dan kasih sayang. Yang keempat yaitu akhlak kepada saudara. Yang pertama yaitu menutup aib saudaranya. Sesama saudara muslim bukanlah rib. Namun Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat.
Yang kedua yaitu hak dan kewajiban muslim. Rasulullah SAW mengingatkan tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam, yaitu mereka bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Tetapi orang yang baik adalah orang yang paling dahulu memberi salam. Hadis riwayat Muslim. Yaitu mendamaikan perselisihan. Perselisihan yang terjadi dalam pergaulan, persahabatan, dan pergerakan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Apabila terjadi perselisihan, maka harus ada pihak yang mau menengahi atau mendamaikan secara adil, sehingga kedua belah pihak yang berselisih dan bertikai dapat kembali baik atau berdamai. Yang keempat yaitu memaafkan saudaranya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang jika dimiliki seseorang, ia akan mendapatkan pemeliharaan Allah dan akan dipenuhi dengan rahmatnya. Dan Allah akan senantiasa memasukkannya ke dalam lingkungan hamba-hamba yang mendapatkan cintanya, yaitu seseorang yang selalu bersyukur ketika Allah memberi nikmat, seseorang yang mampu atau meluapkan amarahnya, tapi dia memberi maaf atas kesalahan orang lain, dan seseorang yang apabila marah, dia menghentikan amarahnya. Hadis riwayat Hakim.